Ini jenis Taldun ya. Jenis Taldun ini buahnya keras ya. Ini kita pencet keras ya. Keras, ini belum matang. Kalau matang dia manis banget. Nih keras. Nah ini alhamdulillah sempurna nih ya. Tidak ada yang pecah. Ada rahasia yang mungkin banyak orang nggak tahu. Nah ini, apabila para pemirsa setiap hari bikin indomie telur atau goreng telur dadar, mohon kulitnya disimpan. Ada lagi ini mas, jenis Variegata, tak kasih nama Variegata Grape. Ini saya nggak tahu namanya. Dia kayak Variegata, ini jenis anggur dari Jepang. Nah udah terjual mungkin lebih dari 20.000 pohon. Selama 2 tahun saya berdagang bibit, mulai dari tahun 2020 2021, alhamdulillah penjualan bibit kalau saya hitung-hitung mungkin terbanyak ya di penjualan bibit kelas anggur impor di Indonesia, karena saya banyak membentuk kelompok-kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di channel Mas Pandu Nirwana. Kali ini saya mau cerita tentang varian anggur ya. Ini ceritanya nggak terlalu berat, hanya menceritakan saja varian anggur. Oke, sambil jalan. Nah, kalau yang ini jenis karnival ya para pemirsa. Nanti setelah matang dia akan lonjong nih, buahnya akan lonjong. Dia nggak besar tapi dia cantik. Nah ini kebetulan nggak cantik, ini terkena karat ya, karat buah. Ini waktu dia bunga ada kena fungisida, tapi jangan takut karena adanya hanya di musim hujan, dan bahkan kadang-kadang nggak terserang. Ini saya terlambat ngasih fungisida. Dan ini mulus, ini jenis Taldun ya. Jenis Taldun ini buahnya keras ya. Ini kita pencet keras ya. Keras, ini belum matang. Kalau matang dia manis banget. Nih keras. Nah ini alhamdulillah sempurna nih ya. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang ini. Kenapa? Karena ada rahasia yang mungkin banyak orang nggak tahu. Nah ini, apabila para pemirsa setiap hari bikin indomie telur atau goreng telur dadar, mohon kulitnya disimpan ya. Kulitnya disimpan. Habis itu diremukin ya, diremukin dicampur dengan media tanam yang di atas. Ini ternyata kandungan kalsiumnya banyak. Fungsinya dikala pembuahan di musim hujan itu buah anggur tidak pecah ya. Tidak pecah karena kalau sering hujan biasanya kebanyakan nitrogen atau kebanyakan air di buah. Sebagian kecil buah yang tipis kulitnya untuk anggur itu buahnya beberapa pecah. Nah untuk antisipasi supaya buah tidak pecah, salah satunya dengan cara meremuk kulit ini ya. Kalau tidak punya kalsium atau kalsinit atau sejenisnya, boleh menggunakan cangkang telur bekas ya. Nah ini contohnya bagus. Oke. Nah sini. Coba. Sama ini juga. Ini sama, ini baru Verasian perubahan warna. Nah, ini jenis karnival. Oke kita ke sini. Nah, ini jenis Harol ya. Harol tuh termasuk sangat mudah berbuah. Ini bunganya baru mekar, lihat. Nah, ini bunganya Harol, ini bunganya. Tapi ini bunganya kurang bagus para pemirsa karena waktu dia berbunga saya menyemprotkan insektisida. Jadi dia gosong nih, sebagian gosong bunganya. Batangnya masih kecil ya, masih kecil nih. Ini terlalu banyak pupuk sampai seperti ini. Nah ini termasuk kebanyakan pupuk, overdosis pupuk juga ya. Tidak hanya terkena insektisida tapi juga overdosis pupuk. Oke kita lihat lagi di sini. Nah ini jenis Tran ya. Tran ini kecil banget ya. Kalau diadu dengan kelingking saya nggak ada apa-apanya. Sebatang pensil, mungkin pensil pun gedean pensil ini ya. Tapi bunganya banyak. Nah ini bunga terubusan kecil nih. Dia mbak bunga.
Oke, kita lihat ke atas ya. Ini saya potong di sini. Ini sampai di sini dia bawa bunga. Tran ini buahnya besar, untuk saat ini termasuk buah anggur yang besar ya, jenis tran untuk di Indonesia, dan mudah dibuahkan. Kita lihat lagi bunganya banyak, para pemirsa, ada di sebelah sini. Nah ini dia, nah bunganya bagus ya, bisa kita lihat bunganya bagus, belum mekar tadi. Nah ini sama, ini bagus juga di atas. Oh ini lihat nih di sini pemirsa. Nah bagus bunganya. Ini bunganya banyak ya, pohonnya baru kecil banget. Nah kita akan lihat anggur saya yang saya pruning sebulan yang lalu, jenis Julian. Mari kita lihat. Nah, ini jenis Julian. Ini kita lihat jenis Julian ya, masih belum begitu bagus ini, kelihatan sedikit kena jamur, makanya saya selamatkan dia. Saya tutup nih, saya kasih pembungkus supaya nggak kena jamur. Ini menghindari jamur di musim hujan. Tolong buah-buahnya dibungkus supaya jamurnya nggak merajalela. Kalau kena jamur dia biasanya buahnya akan pecah nanti, nggak bagus, atau mungkin dia layu terus rontok. Nah ini contohnya nih. Nah, dia rontok. Kita lihat lagi, kita cari lagi yang mau rontok. Nah, ini rontok lagi. Nah, rontok buah ini diantaranya kalau nggak kena jamur dia overdosis pupuk. Hindari overdosis. Oke. Nah ini pembibitan, bisa dilihat diintip. Nah ini kenapa pembibitan ditutup supaya nggak kena matahari, dia supaya lembab. Karena kalau lembab pertumbuhannya lebih cepat ya. Nih bisa dilihat pembibitan belum tumbuh. Nah kita tutup menggunakan kain terpal. Kita lewat sini. Nah kita lihat jenis pavor ya, pavor. Ini jenis pavor ini dia buahnya besar, warnanya merah, cuma sayang kurang manis ya. Nanti ini 3 bulan 10 hari dia mateng, sampai 1 bulan di dahan. Nah ini buahnya, ini nanti bulat-bulat besar, sama jempol kita nggak ada apa-apanya besaran ini. Nanti kalau pas mateng kita YouTubein lagi biar pemirsa tahu, para pemirsa tahu sebesar apa buah pavor ya. Sejempol-jempol tangan, kurang gede lagi. Kita bungkus lagi untuk menghindari jamur. Bagus buahnya. Nah ini New Shine Muscat, ini dikasih sama temen. Ini bibitnya sangat mahal ya para pemirsa. Ini diburu para pecinta anggur. Ini segini nih, kalau di dunia anggur 500.000 nggak boleh ya. Maksudnya peminatnya sangat banyak, tapi barangnya tidak ada. Insya Allah nanti kalau sudah buah akan saya ganti namanya. Tidak New Shine Muscat, tapi Muscat nyenengin ya. Kalau New Shine Muscat kayaknya menyusahin ya. Bibit mahal gitu. Nanti kita ganti Muscat nyenengin, artinya nanti bibitnya murah aja, nggak usah mahal. Kita perbanyak dulu. Mohon maaf para pembeli-pembeli Shine Muscat yang harganya 2 jutaan, nanti saya jual murah ini ya. Karena untuk jual beli bibit aturannya sebenarnya nggak ada ya, biarin aja. Oke. Ada lagi ini mas, jenis Variegata, tak kasih nama Variegata Grape. Ini saya nggak tahu namanya, dia kayak Variegata, ini jenis anggur dari Jepang. Nah ini juga sama nih, mahal. Ini bibitnya 2,5 juta. Unik ya daunnya. Iya, ini buahnya saya juga nggak tahu nanti warna apa. Bibitnya mahal banget, 2,5 juta. Tapi pemirsa jangan takut ya, para pecinta anggur ya, yang baru mau cinta maupun yang udah pecinta, di tempat saya bibit insya Allah tidak mahal. Dimulai dari harga 100.000 untuk varian-varian yang memasyarakat, yang familiar, yang udah berbuah. Tran, Ninel, Jupiter, Akademik, Wasela, Dixon, Bekonur, Livia, Nizina, itu yang muda-muda berbuah dan sangat familiar. Kita jual mulai dari harga
100.000 untuk jumlah daun di atas 7 ya, 8, 9, 10 gitu. Kalau udah setinggi 1 meter nih, bisa dilihat tinggi ya, lebih 1 meter lebih. Ini harganya nego, tapi datang ke rumah karena dia posisinya ada di planter bag ya, di planter bag ukuran 10. Nah, ini medianya menggunakan akar bambu saya, karena akar bambu terbukti untuk pertumbuhan anggur bagus ya. Nah, ini salah satu contoh yang tidak dibuahkan. Jenisnya ini akademik, baru variation tapi tidak diharapkan. Ini nggak bagus buahnya. Tapi akademiknya manis ya. Kalau dia buah udah matang, dia hitam, bentuk kayak kapsul, dia manis. Banyak sekali varian di sini. Saya selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi anggur ini nggak ada matinya. Setiap tahun atau setiap bulan itu ada varian baru masuk ke Indonesia. Varian baru, teman-teman kita yang tukang pengimpor itu, kita harus berterima kasih, acungkan jempol, acungkan kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena beliau-beliaunya lah pejuang anggur Indonesia. Kalau saya hanya membantu untuk memperbanyak anggur, artinya mereka beli dari luar, saya beli lagi, saya kembangkan, akhirnya saya pasarkan dari Sabang sampai Indonesia Timur. Untuk yang di Papua dan NTT saya mohon maaf karena untuk saat ini kirim ke sana sering gagal, pengiriman di atas 8 hari. Jadi saya mohon maaf, banyak permintaan dari Papua, dari NTT ya. Saya tidak mengirim bukan karena apa, tapi karena memang perjalanan yang lama, sering gagal. Bibit mati sebelum nyampe yang penerima pembelinya, artinya sebelum diterima itu udah mati. Bibit bertahan di dalam pot rata-rata maksimal 8 hari, lewat dari 8 hari daunnya rontok. Penerima tentunya kalau buka rontok kurang pas ya, seperti itu. Ini curhatan saya aja. Tapi kalau dari Aceh, ya kan, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Maluku, Bali, Lombok, NTB maksudnya, itu alhamdulillah cepat, bisa 3 hari 4 hari sudah sampai. Dan udah terjual mungkin lebih dari 20.000 pohon. Selama 2 tahun saya berdagang bibit, mulai dari tahun 2020, 2021, alhamdulillah penjualan bibit kalau saya hitung-hitung mungkin terbanyak ya di penjualan bibit kelas anggur impor di Indonesia, karena saya banyak membentuk kelompok-kelompok petani anggur, terus dia menciptakan bibit. Nah, sayalah yang sellernya, penjualnya gitu. Tapi jangan diragukan untuk validitasnya. Anggur kita memang benar-benar anggur impor. Kita nggak akan menjual anggur lokal ya. Jadi artinya orang beli bibit anggur impor, kita kirimnya anggur impor. Kita tidak mengirim bibit anggur lokal yang seperti banyak teman-teman kita niatnya membeli anggur impor, tapi karena dapat penawaran murah akhirnya dia beli. Ternyata begitu nyampe ke pembeli bukannya anggur impor tapi anggur lokal atau jenis rootstock. Yang perlu dipahami untuk para pengangguran sekalian ya, pecinta anggur. Anggur ada 3 macam ya, 3 macam. Jadi jenis rootstock, table grape dan wine. Nah, rootstock itu rata-rata udah ada zamannya Belanda, di bawah Belanda, contohnya Isabella, Redmaster ya, Alfonso, Cleo Negra dan lain-lainnya. Itu anggur lokal, artinya anggur rootstock ya, anggur yang dipakai untuk batang bawah. Kalau anggur table grape ya, anggur meja, artinya anggur-anggur yang kita bisa nikmati di meja makan gitu ya. Setelah kita makan anggur, makan buah gitu. Nah, itulah yang lagi dikembangkan di Indonesia saat ini oleh para teman-teman kita ya, para penyemangat di anggur ya, termasuk saya itu. Terus kalau jenis satunya lagi, yang ketiga jenis wine. Jadi anggur-anggur yang dikembangkan dalam jumlah yang besar, biasanya perkebunan. Biasanya jenis-jenisnya itu Veles ya, Heliodor, mungkin termasuk Jupiter kalau nggak saya, karena Jupiter saya coba bikin wine enak. Saya nggak mabuk, artinya hanya percobaan aja. Ntar pemirsa, Pak Pri ternyata mabukan, bukan ya? Insya Allah enggak, saya takut dengan dunia pemabuk-mabukan, hanya mencoba aja. Coba, ternyata seperti ini, penasaran. Nah, kalau yang table grape jenisnya banyak banget ya, yang seperti saya sebutkan, yang bukan yang paling bagus, artinya yang mudah-mudah dibuahkan. Untuk para pecinta anggur yang baru pecinta maupun yang udah cinta ya, tentunya Jupiter, Strand, Ninel, Akademik, Dixon, Quasela, Livia, Nizina itu ya, itu double shipping, itu mudah-mudah buah, termasuk sebenarnya ini mudah buah juga, yang jenis wine ya, Veles itu mudah buah, Heliodor mudah buah, bahkan belum waktunya pun dia udah keluar bunga tuh.
Ini kisi-kisi tentang dunia anggur. Apabila pemirsa bila menginginkan ingin ikut-ikutan menanam anggur, jangan ragu-ragu WA saya ya di 087 888 700 600, ada di deskripsi maupun di layar monitor yang ada di sebelah kiri. Nanti bisa WA. Kalau di telepon biasanya saya jarang angkat karena kalau hari-hari biasa itu rame, atau mungkin para teman-teman sekalian ingin kunjung ke tempat saya, ingin membuktikan di mana sih tempatnya Kebun Anggur Impor Jakarta. Buka setiap hari jam 11 sampai sore ya, sampai menjelang maghrib ya, jam 5 sore setiap hari. Ada di Jalan MKV 1 Gang Film, RT 02 RW 04 nomor rumah 9, Bapak Suprianto. Saya udah terkenal di sini. Jadi kalau nanya sama masuk gang ya, mobil masuk gang nggak masalah, parkir di dalam Pak Suprianto, saya alhamdulillah insya Allah udah dikenal masyarakat. Oke, jangan pernah pantang menyerah untuk berhasil di dunia anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.